Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan teman-teman kelompok 3 ya. Ini ada Hasnawi, Rohana, Zela, Gira, dan Riandri ya. Hari ini kita akan membahas tentang instalasi Python ya. Ini mata kuliah pemrograman komputer di S1 Teknik Perminyakan angkatan 2019 ya, 2019. Jadi Migas Balikpapan. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan untuk langsung dipresentasikan dari kelompok 3. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan si Python. Jadi di sini sebelum kami membacakan materi instalasi Python, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama itu Hasnawi AS, yang kedua Rohana, yang ketiga Zela Madani, yang keempat Lira, dan yang kelima Riandri. Next, Lira. Jadi materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita menginstal aplikasi Python, kita harus tahu apa sih Python itu. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna, tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Lanjut. Nah, bahasa Python ini muncul pada tahun 1991 yang dirancang oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum dan dikembangkan oleh Python Software Foundation hingga saat ini. Nah, bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi. Bahkan untuk sistem operasi Linux, hampir semuanya distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan, seseorang pemrogramer dapat lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang dibuat, contohnya print. Next. Jadi, kita masuk ke instalasi Python itu. Sebelum Anda menggunakan Python, Anda harus menginstalnya terlebih dahulu kan. Nah, di sistem aplikasi operasi komputer Anda saat ini Python memiliki 2 versi yang berbeda, yaitu pertama itu Python versi 3.4.3 dan yang kedua itu Python versi 2.7.10. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Lira. Nah, jadi di sini 2.1 Linux. Nah, Linux itu yang pertama buka browser, terus kunjungi http www.python.org or download or search gitu. Terus yang kedua, download versi terbaru Python berbentuk file zip untuk Unix atau Linux. Yang ketiga, file zip yang baru saja di-download. Yang keempat, edit file modules atau setup jika Anda ingin kustomisasi Python. Terus yang kelima, jalankan, nggak kelihatan Pak tulisannya. Next saja. Lanjut aja. Terus yang keenam itu dibuat, terus yang ketujuh itu make install. Langkah ini akan menginstal Python di lokasi standar atau USR atau lokal atau bin dan library di atau USR atau lokal atau lib atau Python XX, di mana XX adalah versi terbaru Python yang Anda punya. Terus yang kedua, ini tuh ada Windows. Yang pertama, buka browser, kunjungi HTTP sama seperti yang linknya di Linux tadi, atau klik direct link Python.org. Ini yang versi terbaru, ada 2 versi tadi yang disebutin sama saudari Ana. Terus yang kedua, buka klik 2 kali, terus file installer Python yang baru saja di-download. Yang ketiga, ikuti langkah instalasi sampai selesai. Terus yang
slide berikutnya akan dibacakan Saudara Hasnawi. Ya, ini cek suara saya kedengaran nggak? Kedengaran? Kedengaran. Selanjutnya itu 2.3 Mix OS. Ini sama saja dengan yang tadi, sama semua pengerjaannya dan cara mendownloadnya. Join HTTP www.python.org/download/mix/. Nah, setelah klik download, terus saja ikuti langkah-langkahnya. Next. Next. Cek. Oke. Ya, ini menjalankan Python-nya. Untuk menjalankan Python Anda banyak cara yang bisa dilakukan. Anda bisa menggunakan shell, terminal, atau menggunakan ID atau integrated development environment. Berikut ini adalah langkah-langkah menjalankan Python. Oke, next. Untuk selanjutnya diberikan kepada Sela Madani. Saudara Sela. Saudari Sela. Oke, terima kasih. Oke, sekarang menjalankan Python-nya melalui Linux. Oke, yang pertama buka terminal atau Ctrl plus Alt plus T. Ketik Python, maka Anda akan masuk ke shell Python. Tuliskan skrip Python Anda, kemudian print selamat datang di Python. Jika sudah tekan tombol Enter, dan skrip Python akan dijalankan atau dieksekusi. Untuk keluar dari shell Python, ketik exit atau gunakan text editor, misalnya gedit. Sela. Buat file baru dan ketikkan skrip. Contoh print selamat datang di C. Terminal Ctrl plus Alt plus T. Masuk ke direktori di mana file Python Anda disimpan. Contoh cd/users/admin/desktop. Jalankan skrip Python dengan menggunakan Python diikuti dengan nama file contoh Python cetak.py. Next. Selanjutnya. Lira. Next, Lira. Next, Lira. Oke, untuk Windows, buka Python shell, Anda bisa mencarinya di tombol Start. Kemudian, tuliskan skrip Python Anda, contoh, print, selamat datang di Python. Jika sudah, tekan tombol Enter dan skrip Python akan dijalankan atau dieksekusi. Untuk keluar dari shell, Python ketik exit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rian Bray. Baik, slide selanjutnya itu Macintosh. Langkah yang pertama itu membuka terminal. Yang kedua, ketik Python, maka Anda akan masuk ke shell Python. Yang ketiga, tuliskan skrip Python Anda, contohnya print selamat datang di Python. Jika sudah, tekan tombol Enter dan skrip Python akan dijalankan atau eksekusi. Yang keempat, untuk keluar dari shell Python, klik exit atau gunakan text editor. Selanjutnya, buat file baru dan ketikkan skrip Python Anda. Contoh, print selamat datang di Python. Selanjutnya, save as dengan ekstensi Py, contohnya cetak Py. Selanjutnya, jalankan file dengan menggunakan terminal. Selanjutnya, buka terminal atau Ctrl plus EL plus T.
Selanjutnya masuk ke directory di mana file Python Anda disimpan. Contohnya cd or user or admin or desktop. Selanjutnya jalankan script Python dengan menggunakan Python diikuti dengan nama file. Contohnya Python cetak py. Selanjutnya Ya, terima kasih itu tadi presentasinya. Sekarang kita lanjut dengan menjalankan aplikasi Python atau kita akan membuat salah satu aplikasi yang kami buat itu tentang aplikasi kasir. Eh, hostnya bisa diberikan kepada saya. Lira. Teman-teman bisa melihat screen saya. Bisa, Pak. Nah, ini Bisa. yang saya buat. Nah, kita coba buat yang barunya lagi sambil kita belajar ya, teman-teman. Ya, pertama dulu kita close dulu nih. Enggak apa-apa. Kita buka aplikasi Python-nya tadi yang sudah kita install, terus pilih file yang ini di atas, file, terus new file. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah apa yang ingin kita jalankan. Nah, kami di sini akan mencoba membuat aplikasi kasir. Ya, kita ketik in kelompok 3. Halo? Nah, setelah suara yang kedengaran nggak? Dengaran. Baik. Kedengaran kok. Jaringannya agak. Nah, selanjutnya kita pilih variabelnya, yaitu kita ketik, misalnya nih, kita pakai variabel tentang namanya nomor. Nomor 1 sama dengan, kita masukkan perintahnya itu yang pertama kita ketik dulu str dalam kurung input, buka kurung lagi, ini kita masukkan nama Anda, masukkan nama, jangan lupa ya teman-teman, kasih tanda petikan 2 di atasnya dulu, baru mengetik. Masukkan nama barang. Nah, masukkan nama barang, terus titik 2, petikan atas, terus balas kurung 2 kali. Setelahnya itu enter, ketik lagi variabel yang kedua, nomor 2, sama dengan, di sini kita langsung saja masuk di perintahnya itu in input, buka kurung, masukkan nama yang ingin kita cetak, yaitu masukkan harga, tutup kurung 2 terus yang ketiga nomor 3, perintah in, buka kurung, masukkan nama perintah, masukkan jumlah barang yang
enter. Yang selanjutnya itu variabel untuk menjalankan perintahnya itu kita ketik jumlah sama dengan nomor 2 dikali nomor 3. Setelah kita ketikkan print, masukkan tanya jumlah ketikkan atas koma jumlah tutup kurung enter, print, ketik lagi print. Terus ini di sini saya akan membuat juga rincian tentang makanan yang akan disediakan sebentar. Itu kita coba buat satu contohnya makanan. Ketik lagi print. Kita coba yang nomor 1 itu kita beri nama ayam bakar. Ayam bakar. Nih, ayam bakar. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masukkan variabel berapa yang ingin kita belikan sebentar. Kita buat variabel X saja. X sama dengan input kita masukkan yang bentar di Python jumlah yang diinginkan. Terus masukkan variabel yang kita masukkan yaitu ayam sama dengan, jangan lupa teman-teman, ini masukkan di sini X, jadi sebentar dia akan menjadi pengalih berapa banyak yang ingin kita beli. Masukkan harganya, kita coba harga 10.000 satu porsi. Nah, kita enter, kita coba buat 2 perintah. Print, masukkan jumlah slash atas koma ayam. Nah, kita coba buat 2 perintah tentang makanan. Sebentar kita juga coba buat perintah 2 lagi tentang minuman. Kita ketik lagi print. Jangan lupa ya untuk mengetikkan perintah itu usahakan pakai huruf kecil karena untuk kalau huruf besar atau huruf kapital itu tidak terbaca. Kita buat nomor 2 perintahnya itu ikan bakar. Kita buat variabelnya itu menjadi variabel Y. Masukkan perintahnya input sebelum mengetik perintah ketik dulu petikan 2 jumlah yang diinginkan. Masukkan ikan sama dengan variabel Y dikali. Ini teman-teman maunya berapa harganya untuk satu ikan bakarnya? 15.000. 35.000. Berapa? 15. Oh, 35.000. 35. 10.000.
Ya, bukan 10.000. jualan, 10.000. bukan jualan. 35.000. Kita 200. coba 10.000. Kita coba 10.000. Nah, 35. ya. Setelahnya itu kita Murah masukkan banget, perintah 10.000. lagi print. Ini contoh aja ya, print. Masukkan lagi perintahnya. Ketikkan jumlah. Masukkan variabelnya ikan. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat dua contoh makanan yang akan kita print. Kita sekarang coba buat untuk minumannya. Kita masukkan yaitu. Satu aja minumannya, Wi. Oh iya, satu aja. Iya. Kita coba, nggak apa-apa, kasih sebentar. Nanti sebentar di paste. Print, kita ketikkan print. Jangan lupa ya, untuk perintahnya itu usahakan huruf kecil. Print, buka kurung, petikan 2, minuman. Petikan 2, tutup kurung. Nah, untuk supaya lebih cepatnya, kita bisa copy yang ini, copy, pakai Ctrl C, baru paste di sini, terus kita edit di sini. Nah, ini lebih cepatnya. Pertama kita mau buat itu ST, namanya ST. Di sini kita rubah variabelnya menjadi T. Di sini juga jadi T. Ya, untuk harganya itu kita buat harga 5.000 satu porsi. 5.000. Terus kita masukkan di sini di jumlah T. Nah, selanjutnya itu kita masukkan apa nih yang kedua? Kita coba apa namanya ya? Copy. Terus kita masukkan variabelnya K. Terus di sini jangan lupa dirubah menjadi copy. Variabelnya dirubah menjadi K. Untuk harganya kita buat juga 5.000. Nah, sekarang kita kan sudah semua ini. Gimana caranya sebentar itu ini tertotal sendirinya. Kita buat variabel lagi, kita namakan variabelnya itu nomor 4 sama dengan in, buka kurung, input, petikan jumlah uang yang dibayar, tunggu dulu, kita perlu dulu ya. Dibayarkan. Enter. Nah, di sini masukkan perintahnya itu print. Ini kita berikan dulu ucapannya ya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda. Ya. Terus kita print lagi. Perintahnya itu print. Buat di situ namanya total kembalian. Nah, sini kita ini buat gimana perintahnya, semua yang kita masukkan sebentar ini akan terjumlah dengan sendirinya. Kita masukkan perintahnya itu in, buka kurung input, ketikkan lagi input, buka kurung. Jangan lupa teman-teman, yang pertama itu dulu jumlah uang yang dibayarkan. Ini yang pertama akan jadi pengurang. Kita masukkan nomor 4 untuk variabelnya, dikurang, di sini dijumlah untuk perlengkapan yang lain.
dikurang jumlah, dikurang, jangan lupa variabel untuk ayam, ketikkan ayam, terus dikurang ikan, di sini jangan lupa teman-teman ketikkan ikan, terus dikurang minumannya tadi, teh, dikurang, apa itu lagi yang selanjutnya, kopi. Ya teman-teman, ternyata di atas untuk kopinya ini belum ada kata jumlah. Tunggu. Kita copy paste saja di sini. Sebentar perintahnya nggak bisa dijalankan kalau ada yang salah. Copy. Nah, ini kalau sudah begini teman-teman, kita bisa running. Gimana caranya kita jalankan perintah yang sudah kita buat? Di sini ada kata run atau jalankan. Atau sebelumnya itu teman-teman harus save dulu filenya ini. Kita pilih file, terus save. Save nama filenya, kita berikan kasir, sebut aplikasi kasir. Oke. Untuk jenis filenya itu atau tipe filenya Python file, kita save. Nah, save. Nah, terus sudah kita save, kita jalankan run, baru run model F5. Kita tunggu dia memproses. ID. Nah, kita jalankan F5. Oke. Nah, nih aplikasinya sudah jalan. Masukkan nama barang. Nah, teman-teman ingin membeli apa nih? Misal baju, celana, kemeja, dan sebagainya. Kita coba ketikkan baju. Baju, terus kita enter. Untuk harga bajunya, untuk satunya berapa nih teman-teman? Maunya 20, 15? 5.000. 5.000? Oke, 5.000. Ya. 5.000. Oke, 5.000. Untuk berapa yang potong yang diinginkan nih? Berapa banyak? Mau 2, 3, 4? Kita 2. coba 2. Oke, 2. Nah, ini sudah ada nih jumlahnya. Jumlahnya itu 10.000. Ya, ayam bakarnya kan mau berapa porsi nih ayam bakarnya? 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Mau berapa? 5. Mau 5. Oke, 5. Enter. Nah, jumlahnya itu 50.000. Hasnawi, bentar. Kayaknya nih salah di share screen deh, jadi nggak tertampil. Ini udah didemokan kan? Iya, Pak. Ya, tapi kita tidak tertampil. Ini hanya codingan kalian atau hanya saya aja nih? Atau yang lain gimana? Codingannya Saya juga, Hasnawi Pak. aja. Oh ya, berarti belum tertampil karena memang ada dua layar kan. Coba ini aja Hasnawi, share screen, terus pilih yang paling kiri atas itu screen, jadi semuanya tertampil ya. Jadi nggak perlu bolak-balik ya. Iya, Pak. Coba ulangi lagi. Ini udah selesai kan codingannya? Iya, Pak. Ya, coba Iya, sekarang Pak. jalan. Sudah selesai, Pak. Sekarang jalankan coba. Udah dicoba tadi yang share screen tadi. Ya, matikan, terus coba share screen lagi. Pilih yang paling pojok kiri atas, screen. Bacanya cuma screen. Ada ya? Iya, Pak. Ya, coba itu. Itu yang di-share. Tunggu ya, Pak. Sudah buat gimana, Pak? Sudah tampil? Belum. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini baru tertampil. Nah, oke, jelaskan. Ini Silakan. tampilannya sudah tampil ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, teman-teman tadi kan sudah pilih nama barangnya itu baju. Kita
ikan baju. Harga barangnya tadi itu 5.000. Enter. Terus yang tadi dibeli sama Rohana itu dua potong baju. Enter. Nah, jumlahnya itu 10.000. Nah, teman-teman, jumlahnya itu 10.000. 5.000 kali 2. Nah, ayam bakar. Ayam bakar tadi Rohana pesannya 5 potong. Nah, variabel yang tadi itu kita masukkan satu potongnya itu 10.000. Makanya di sini jadi 50.000 untuk pengalinya. Nah, ikan bakarnya kita coba berapa nih teman-teman? Maunya berapa? 10. Mau 10? 10. Ya. Oke, 10. Jualan kayak ini. Jadi Nah, lapar. ini 10. Tadi itu satu potong ikan bakarnya itu 5.000. Jadi 50. Nah, ini sate bakarnya tadi kita kosongkan saja. Kita beri 0 kalau kita mau nggak mau. Enter. Nah, akan jumlahnya itu akan menjadi 0. Nah, ST. Berapa nih ST yang kini pesan? Berapa porsi nih? Maunya 2. 2, oke 2. Satu porsinya itu 3.000, jadi dikali 2, 6.000. Nah, untuk kopinya berapa nih teman-teman? Mau berapa? Mau berapa Oke. porsi? Mau ya 7. 7. Oke, 7, enter. Nah, 35.000 karena satuannya tadi itu 5.000. Jusnya tadi 0. Oke. Nah, di sini teman-teman masukkan berapa banyak uang yang akan Anda bayarkan nih. Misalnya kalau kulihat lihat ini nggak cukup 100.000. Oke, kita coba buat angka yang minus. Gimana angkanya itu minus atau uang yang kita kasihkan itu kurang. Oke, kita coba berikan di kasirnya itu 100.000. 100.000. Nah, setelah itu kita ketikkan enter. Nah, ternyata itu kita kurangnya itu 51.000 teman-teman. Nah, uang kita itu kurang 51.000 karena minus 51.000. Nah, kita coba buat yang versi oke. Kita running kembali. Ya Allah, jaringanku. Kenapa nih? Keluar Hasnawi? Atau gimana? Enggak Sudah? lagi perbaiki Pak. Codingan, Screen salah. yang codingannya, Pak. Nah. Mohon maaf Pak, nih codingannya lagi bermasalah. Kita run kembali, kita jalankan kembali. Barang itu baju. Pesannya itu 5.000. Nah, teman-teman, kita masukkan ini uangnya itu besar. Kita masukkan, coba berapa nih? Aku lihat-lihat, oke bisa sampai 200.000. Kita coba 200.000. Terus 2.000, 20.000. Nah, kita setelah masukkannya itu kita ketik. Nah, ternyata total kembaliannya itu 49.000. Nah, di sini kita tidak minus nih kalau dia itu tidak ada tanda minus setelahnya atau uang itu kurang. Nah, gitu teman-teman. Ini salah satu contoh aplikasi yang bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi Python, teman-teman. Oke. Ada Ya. Oke, sudah selesai dari kelompok 3 ya. Oke, ya.
terima kasih atas presentasinya yang sangat-sangat lengkap. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya Jadi sudah jelas teman-teman ya ada yang semuanya. Apa ya? belum mengerti yang tadi Hasnawi jelaskan? Kayaknya sudah sangat-sangat Nah, jelas seperti kalau itu. untuk masalah codingnya ini nggak cukup satu kali atau beberapa kali, 2 kali pertemuan. Nah, ini harus diulang-ulang dan perintahnya itu harus diingat betul-betul bagaimana perintahnya, bagaimana penulisan perintahnya, variabelnya. Itu semua diperhatikan dalam penulisannya. Nah, untuk teman-teman perlu ingat, bukan saja aplikasi Python yang bisa membuat aplikasi, banyak sekali aplikasi yang bisa dibuat, membuat aplikasi seperti Dev, C++, nah itu juga bisa dipakai, dan Python juga bisa. Banyak sih aplikasi yang bisa dipakai, tapi kita di sini terfokus di aplikasi Python saja. Ya, benar sekali. Banyak. Mungkin di luar dari instalasi Python ini udah lebih malah mencontohkan tadi ya, udah beberapa praktikum. Jadi instalasi Python yang materi 3 ini kita sekalian praktikum pertama ya. Jadi nanti pas praktikum pertama itu nanti tinggal absen aja kalian ya. Tadi udah dijelaskan jelas sama Hasnawi ya. Jadi mungkin bisa belajar dengan Hasnawi, maksudnya bukan berarti saya nggak mengajarin, nggak. Biasanya sih kalau temen yang ngajarin itu bisa lebih cepat ya daripada guru atau dosen gitu. Iya, Pak. Nah, tergantung juga sih sebenarnya ya. Memang seperti itu. Saya pun juga lebih senang belajar sama teman saya sendiri daripada dengan dosen gitu. Tapi ya tergantung juga sih dari dosennya ya. Oke. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Hasnawi ya, sepertinya ini bisa jadi. Terima kasih ya untuk kelompok 3 TP ya. Ini bisa jadi satu referensi ya bagi yang ngambil pemrograman komputer untuk TI sama TG juga lagi ngambil. Tapi kakak sekalian ya, ini bisa jadi referensi. Benar. Bahasa pemrograman itu semuanya mirip. Cuman masalah bukan mirip malah. Ya semuanya sama gitu loh. Cuman masalah aturan aja. Main protokol, main aturan main seperti apa. Nah, Python yang paling mudah aturannya ya gitu. Kalau C itu, kalau C biasanya anak PM yang main karena dia main di Arduino. Arduino itu bahasa C ya. Bahasa Iya, C, Pak. jadi koneksi sama hardware. Jadi ke robot dan Iya, Pak. sebagainya itu bahasa C. Kalau main website bisa main di bahasa PHP, C++. bahasa HTML, bahasa Java, bahasa ini sendiri apa Python sendiri ya, dan yang lainnya banyak. Python tuh banyak aplikasinya lah gitu ya. Saya tidak memaksa kalian untuk memasteri, untuk bisa semua harus bisa coding nih, enggak. Tapi sebenarnya inti di balik coding kalian juga jangan terjebak bisa ngoding. Tapi kalau misalnya kalian bisa ngoding, pasti kalian sudah tahu namanya flowchart. Kalian tahu ketika nanti melihat satu masalah, oke, sumber masalahnya di mana, apa yang mau dikondisikan, outputnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kalian belajar bahasa pemrograman, yang diasah adalah logika kalian. Ya, logika kalian. Kalau bahasa pemrogramannya itu ikutin aja aturannya, ya. Pasti bisa, ya gitu. Pasti bisa, ya gitu. Lebih kepada logika berpikir kalian, ya seperti apa. Dan ini tidak hanya untuk anak teknik informatika, teknik instrumentasi yang memang berpegang erat sama komputer ya. Kalau misalnya kita lihat teknik perminyakan kan lebih kepada mata kuliahnya banyak tentang perminyakan, dasar perminyakan. Tapi itu bisa dipakai untuk semua, tentang ekonomi, itu ada bahasa pemrogramannya juga. Jadi bahasa pemrograman itu tidak harus orang IT ya, tapi kita juga bisa setidaknya dasarnya gitu loh. Jadi karena apalagi sekarang ya udah digital semuanya, jadi wajib lah kalau saya bisa mewajibkan tuh wajib pemrograman komputer tuh harus ada untuk setiap jurusan, apalagi di sistem migas. Oke, mungkin itu aja tambahan sedikit dari saya karena tadi sudah sangat-sangat banyak dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3 sendiri? Nanti kurang lebih tugas besarnya seperti itu ya. Jadi
buat gitu, kalian buat per kelompok juga gitu. Nanti buat, habis itu buat tugas-tugas seperti itu ya. Itu kan masih berapa? 20-30 baris ya. Nanti ya saya kriterianya nilainya dari kompleksitas program. Ya, jadi mungkin 100 atau 200 baris ya pemrograman. Ya itu masih sedikit ribuan biasanya kalau yang Iya, sudah Pak. itu ribuan. Gampang. Saya nggak bilang, saya bilang gampang karena sorry, saya bukan bilang gampang karena saya bisa, bukan, tapi memang ada triknya. Jadi jangan bayangkan 1000 baris diketik semua ya. Tapi kalau ada yang mau ngetik, mau silahkan. Copy aja. Nanti cari di Google, ambil yang penting, gimana ya cara buat tabel, gimana ya cara buat tampilan supaya ada warnanya, gimana supaya dia center ke tengah. Itu kan tadi yang punya slide masih di kiri semua kan. Ada nanti Iya, posisinya Pak. dia bisa Masih, Pak. bisa di tengah semua. Jadi dia lebih Ada, bagus Pak. tampilannya, terus diatur Ya. lagi dimensinya. Banyak lah pokoknya. Logika semua ya. Itu semua logika di situ ya. Satu-satunya yang diperlukan untuk seluruh mahasiswa, saya bilang, di Indonesia itu adalah ya ini gitu. Jadi tidak ada hitungan sama sekali. Hitungannya ada, ya plus minus aja. Perkalian mungkin nggak ada sampai integral. Tapi kalau mau buat pemrograman tentang integral bisa. Pemrograman tentang diferensial bisa. Bahkan kalian bisa lebih paham lagi kalau untuk di situ ya, itu lebih bagus banget. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silahkan ditutup untuk kelompok 3. Oke, Nah. terima kasih untuk teman. Ya, Wi. Enggak, tutup aja, tutup. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang berkesempatan untuk hadir. Maaf jika banyak kurang dari kelompok kami. Kami akhiri kelompok kami, presentasi kelompok kami. Nun wal qawmi wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.